Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang sosial media menjadi ruang untuk meluangkan ekspresi politik, sentimen, afeksi untuk perubahan sosial. Nah, jadi di sini ada tim kami. Yang pertama ada Ilyas Fadli, yang kedua ada Hisar Salman Fuadi, dan yang terakhir ada Raisa Fatihah. Lalu selanjutnya ini ada pokok pembahasan kita. Yang pertama ada politik dan demokrasi politik, yang kedua ada pergerakan sosial, yang ketiga ada pengawasan dan pengendalian, yang keempat ada informasi dan budaya kewarganegaraan. Yang pertama kita masuk ke politik dan demokrasi. Sejak tahun 1990-an telah terjadi peningkatan jumlah warga yang mengakses informasi dan berpartisipasi dalam debat politik melalui media digital, alih-alih media massa. Lalu perubahannya terjadi secara bertahap dan bersifat tidak rata. Lalu ada kegunaan media digital, antara lain ada memberi ruang free speech sebagai alat kontrol dan memungkinkan adanya partisipasi dan strategi baru dalam politik. Pergerakan sosial. Media sosial yang menjadi fenomena utama dari kultur digital saat ini telah menjadi infrastruktur bagi gerakan-gerakan sosial dan politik. Platform media digital telah menjadi perangkat gerakan-gerakan sosial yang efektif, terutama untuk berkomunikasi, mengorganisasikan gerakan, dan memperoleh publisitas yang lebih luas. Namun demikian, kajian yang lebih teliti menunjukkan bahwa aktivisme di media sosial hanya dapat menjadi gerakan sosial politik yang berdampak jika memenuhi syarat-syarat budaya kontemporer. Media sosial ternyata tidak mendukung pencerapan dan pendalaman terhadap wacana yang kompleks terhadap isu-isu sulit. Selain itu, aktivitas langsung, yakni bentuk-bentuk perorganisasian tradisional, merupakan hal yang mutlak perlu demi gerakan sosial yang berdaya tahan dan berdampak. Oke, jadi slide selanjutnya adalah pengawasan dan pengendalian. Jadi untuk poin pertama itu adalah partisipasi pasif. Jaringan digital ditandai dengan keadaan partisipasi pasif. Partisipasi pasif di sini dimaksudkan sebagai peneliti itu datang ke tempat kegiatan orang yang dianalisis, tetapi orang tersebut tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang dilakukan peneliti yaitu pengembalian data dan surveillance. Jadi pengembalian data itu adalah sebagai proses menggunakan informasi yang diambil dari analisis perilaku orang yang diteliti. Jadi selanjutnya itu surveillance. Nah, surveillance ini adalah pengumpulan data dari orang yang diteliti. Nah, poin selanjutnya, informasi tidak selalu berada di tangan individu. Jadi informasi yang didapat dari media digital tidak hanya dari individu, tetapi juga ada campur tangan sistem di media digital. Nah, poin selanjutnya, data direkam, dianalisis, dan digunakan untuk kontrol sosial atau keuntungan. Jadi, campur tangan media digital disebabkan karena data apa yang kita lihat direkam, dianalisis. Hal tersebut mengakibatkan kontrol pada media digital dan bisa menjadi keuntungan bagi peneliti. Selanjutnya ada informasi budaya kewarganegaraan. Kebudayaan meliputi keseluruhan pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, semua kemampuan dan kebiasaan. Bisa dikatakan, anggota masyarakat tak hanya mempelajari dan menjalani budaya yang ada, melainkan juga menciptakan budaya yang baru melalui proses belajar. Nah, untuk mencegah munculnya budaya yang semakin negatif, maka ada baiknya bagi kita untuk menekan informasi-informasi yang tak berguna dan negatif. Caranya bisa dengan beragam macam. Kita bisa menyebarkan informasi lebih bermanfaat, tidak mendukung, kayak like and share akun-akun yang menyebarkan informasi kurang bermanfaat dan cenderung merusak. Bahkan bila perlu, melaporkan hal yang negatif kepada pihak berwenang. Informasi bermanfaat sebenarnya tidak hanya yang diproduksi oleh Tasmed. Makna manfaat itu sangat dalam. Nggak usah itu Maya.